Estiana dan Adnan baru saja selesai makan siang. Dalam hati, Estiana merasa bersyukur karena memiliki tunangan yang begitu pengertian dan sabar dalam menghadapi masalah. Setelah mereka selesai makan, Estiana berencana untuk kembali ke kantor sementara Adnan juga akan melanjutkan pekerjaannya di perusahaannya. Sebelum berpisah, Adnan ingin memberikan mobilnya kepada Estiana. Adnan pun menyodorkan kunci mobilnya pada Estiana. Mulai hari ini, kamu pakai mobilku dulu sampai pamanmu mengembalikan mobilmu sayang. Estiana terkejut namun gembira dengan tawaran Adnan tersebut. Ia merasa sangat terbantu karena ia memang sangat bergantung pada mobil untuk kegiatan sehari-harinya. Senyum lebar terpancar di wajah Estiana saat meraih kunci mobil dari tangan Adnan. Terima kasih sayang. Tapi kalau aku pakai mobil, kamu pakai apa ke kantor? Tanya Estiana yang mencemaskan bagaimana Adnan nantinya akan beraktivitas tanpa mobil. Dengan sikap tenang dan dengan bibir tersenyum, Adnan menjawab, aku bakal naik taksi dan di rumah masih ada motorku. Nanti aku pakai motor saja ke kantor. Ketika mendengar jawaban Adnan, Estiana merasa lega dan bahagia karena ia tahu Adnan tidak akan terlalu kesulitan tanpa mobilnya. Dalam kebahagiaan tersebut, Estiana pun memeluk Adnan erat-erat sambil berucap, terima kasih banyak sayang. Adnan hanya tersenyum dan merasa bahagia karena bisa membantu Estiana. Detik berikutnya, Estiana melepaskan pelukannya dan hanya menatap Adnan yang sedang mengambil sebuah dokumen di dalam mobilnya. Oh ya Esti. Proposal baru yang rencananya mau kutunjukkan pada pamanmu, sudah jadi. Besok, aku akan bawa proposal itu padamu untuk kau perlihatkan pada pamanmu. Aku yakin kalau pamanmu akan senang dengan proposal kerjasama itu. Soalnya, itu sesuai yang pamanmu inginkan. Terus dokumen apa yang kamu pegang? Aku pikir, itu proposalnya. Tanya Estiana penasaran dengan dokumen yang dipegang Adnan. Oh ini, sambil melihat dokumen yang ia pegang, ini adalah dokumen kerjasama. Sebelum kembali ke perusahaan, aku ingin bertemu dengan seorang pengusaha terkemuka untuk mempresentasikan proposal ini. Orang itu memiliki perusahaan internasional, Esti. Jika dia tertarik dengan ide-ideku, kemungkinan besar perusahaanku akan dapat berkembang hingga ke Eropa. Adnan sejak dulu memang bercita-cita untuk mengembangkan bisnisnya hingga ke tingkat global, sehingga ia bekerja keras agar ide-idenya diterima di kalangan internasional seperti Prana Corporation. Wah, kamu hebat sekali sayang. Aku doakan semoga semuanya berjalan lancar, ujar Estiana. Terima kasih, balas Adnan dengan senyuman. Kalau begitu, aku akan segera berangkat, lanjutnya. Estiana mengangguk lalu Adnan pun meninggalkan restoran itu dan menghampiri taksi yang akan membawanya ke tempat pertemuan penting itu. Sesampainya di hotel mewah yang sudah ditentukan, Adnan segera melapor pada bagian resepsionis. Setelah itu, pegawai hotel mengantar Adnan ke kamar presiden suite yang telah disiapkan untuk pertemuan tersebut. Di sepanjang perjalanan, Adnan merenung dan menganalisa strategi yang ia akan gunakan saat mempresentasikan proposal bisnisnya. Kedepannya, Adnan berharap keberhasilan ini akan menjadi langkah awal dalam menjadikannya pengusaha sukses dan diakui dunia. Namun, di balik harapannya itu, ada juga keraguan dan kekhawatiran yang mengusik benaknya. Apa aku cukup baik untuk kesempatan ini? Haruskah aku lebih siap sebelum menyampaikan ide-ideku pada orang itu? Gumam Adnan dalam hati. Dengan perasaan berat, Adnan berusaha untuk menenangkan pikirannya dan memfokuskan kembali perhatiannya pada pertemuan yang akan segera berlangsung. Pintu kamar dibuka. Adnan menarik nafasnya dalam-dalam lalu melangkah masuk ke dalam. Di dalam ada 3 orang yang sedang duduk di tempat pertemuan.
Ketiga orang itu adalah seorang pria parubaya yang memakai pakaian mewah dan salah satu dari mereka adalah bule. Salah satunya mempersilahkan Adnan duduk. "Tuan Edward, ini Adnan. Anak dari teman baik saya. Hari ini, saya mengundangnya datang kemari untuk mengenalkan Anda dengan dia. Dia orang yang sangat pintar dalam berbisnis. Apalagi jika bisnis tentang real estate," ucap Pak Roni. Namun Tuan Edward tampak tidak senang melihat Pak Roni memperkenalkan Adnan. Matanya tajam melihat Adnan dan Roni. "Pak Roni, saya datang kemari dan mengundang Anda datang ke sini karena Anda bilang, punya seorang detektif hebat untuk membantu saya menyelidiki putri saya yang hilang. Kenapa Anda malah membawa seseorang yang ingin membahas bisnis di depan saya?" Roni terlihat malu mendengar teguran dari Tuan Edward, tapi ia sudah bertekad untuk membantu Adnan mengembangkan bisnisnya ke luar negeri dan kebetulan, Edward yang terkenal pebisnis hebat di Belgia datang ke Indonesia untuk mencari putrinya yang hilang. "Kebetulan Adnan kenal dengan seseorang yang bisa membantu Anda menemukan putri Anda," ucap Pak Roni mencoba menenangkan Tuan Edward. Tuan Edward yang biasanya tampak dingin, kini menatap Adnan dengan pandangan serius. "Begini saja. Hari ini kamu kenalkan saya dengan seorang detektif hebat yang bisa membantu saya. Kalau dia berhasil menemukan putri saya akan bekerja sama dengan perusahaanmu." Ucapannya tersebut sontak membuat Adnan merasa senang, terlihat dari senyumnya yang penuh percaya diri. Namun, senyuman Adnan segera menghilang saat mendengar suara seorang perempuan yang menolak pernyataan Tuan Edward. Perempuan parubaya itu menatap tajam ke arah Adnan dan Pak Roni. "Saya tidak setuju," tegas perempuan parubaya itu. "Kenapa kau tiba-tiba tidak setuju, Donna?" tanya Tuan Edward heran melihat istrinya. "Aku tidak memerlukan bantuan siapapun untuk menemukan putriku. Aku bisa menemukannya sendiri," tegas Donna menatap suaminya dan orang-orang di sana. Ia merasa cukup kuat untuk mengejar dan melindungi putrinya tanpa bantuan pihak ketiga. Adnan berusaha memahami alasan perempuan tersebut menolak bantuan. Lalu Donna memutar tubuhnya lagi setelah ia puas mengatakan penolakannya. Edward yang melihatnya hanya bisa menghela nafas panjangnya, kemudian ia kembali melihat Roni dan Adnan. "Pak Roni, kita sudah lama bekerja sama. Saya mengenal Anda dengan baik, tapi bukan berarti saya harus bekerja sama dengan orang yang kamu anggap hebat. Saya masih perlu untuk mengamati perusahaannya sebelum bekerja sama dengannya." Tuan Edward kesal pada Pak Roni karena ia berpikir bahwa Pak Roni akan mempertemukannya dengan seorang detektif, ternyata yang datang adalah orang yang ingin bekerja sama dengannya. "Tentu saja Tuan Edward. Tapi Anda harus tahu kalau Adnan ini adalah calon menantu Julia Prana. Sebentar lagi, dia akan menjadi bagian dari keluarga Prana. Bukankah Anda sangat penasaran dengan Tuan Prana?" Seketika, ekspresi Tuan Edward berubah menjadi muram begitu mendengar Pak Roni menyebut nama Tuan Prana. Tatapannya seolah-olah dipenuhi kebencian mendalam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Adnan bisa merasakan tatapan dinginnya yang mengarah padanya. "Jadi kamu akan menikah dengan anaknya Julia Prana?" Tuan Edward memastikan dengan suara berat. Adnan tersenyum senang, melihat kesempatan ini sebagai langkah penting dalam hidupnya. "Iya, Tuan," jawabnya dengan antusias, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suasana hati Tuan Edward yang kelihatan buruk. "Kalau begitu, perlihatkan padaku proposal milikmu," perintah Tuan Edward tiba-tiba. Sontak, Adnan merasa sedikit gugup dan tiba-tiba merasa tidak percaya diri menunjukkan proposalnya. Namun ia tetap harus menunjukkannya pada Tuan Edward. Dengan tangan gemetar, Adnan segera menyodorkan dokumen kerjasama yang telah disiapkan sebelumnya kepada Tuan Edward, berharap semuanya berjalan lancar dan tak ada masalah apapun. Sementara di ruangan lain di dalam kamar Presiden Suite,
Donna tenggelam dalam duka, terkurung dalam kenangan yang tak terhapus. Di ruangan yang redup, hanya ada suara detak jam yang menemani kesunyiannya. Sofa tempatnya duduk menjadi saksi bisu betapa seringnya ia menggenggam liontin itu, mencari keberadaan putrinya yang tak kunjung terjawab. Foto di dalam liontin itu, yang menunjukkan senyum manis anaknya, kini terasa seperti pahit ironi. Tangannya gemetar, memegang liontin dengan erat, seolah dengan begitu ia bisa merasakan kehadiran putrinya. Matanya yang sembab tidak lepas dari foto itu, dan dengan suara yang lirih hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Putriku, di mana kamu berada? Apa kau masih mengingat wajah Mama?" Lampu di ruangan itu semakin redup seiring matahari terbenam, memperdalam rasa sepi yang melingkupi ruangan itu. Donna menghela napas, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk terus hidup meskipun sebagian hatinya hilang bersama putrinya. Air mata yang jatuh di pipinya menjadi saksi bisu dari rasa sakit dan kerinduan yang tak pernah padam. Edward masuk ke dalam dan melihat istrinya sedih dan ia tahu bahwa Donna meratapi putrinya yang sudah lama menghilang. Hatinya pun sakit melihat istrinya begitu sedih. Perlahan tapi pasti, Edward duduk di samping Donna lalu ia merangkul istrinya. "Tenang saja. Kita pasti menemukannya Donna. Kali ini, kita tidak akan kembali ke Belgia sebelum menemukannya. Dan aku sendiri yang akan mencari putri kita Donna. Dixon anak kita juga akan membantu mencari adiknya." Sudah bertahun-tahun Donna mencari anaknya dan selama 5 tahun ini, ia dibantu oleh Edward untuk mencari putrinya tapi tak ada hasil hingga Donna dan Edward memutuskan kembali ke Indonesia untuk mencari sendiri anak mereka. Di rumah Abi, Rea tidak sabar menunggu kedatangan tamu yang sudah diharapkannya sejak tadi, dan akhirnya Laudia datang sendiri ke rumahnya. Rasa antusias Rea terpancar jelas saat ia menyambut kedatangan temannya tersebut. Dalam dekapan erat dan senyuman lebar di wajahnya, Rea mengajak Laudia masuk ke rumah dan berkata, "Aku sempat khawatir, kau tidak akan datang." Mereka berjalan bersama ke arah ruang tamu, Rea masih berjalan memakai kruk karena kondisinya. Laudia duduk di sofa dan mengerutkan keningnya melihat Rea, kemudian bertanya, "Kenapa kamu bisa berpikir begitu?" Rea tersenyum lalu menjawab, "Saat aku meneleponmu, kamu diam lama, seperti sedang ngambek." "Sebenarnya, aku memang sempat sedih, Rea. Karena aku tidak bisa traktir makan di restoran mahal. Tapi aku akhirnya sadar kalau suamimu memang benar. Aku seharusnya memang tidak perlu keluar rumah, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dan ketika aku dengar suamimu bahkan mengundang koki pribadi dari keluarga Prana untuk membuat makanan spesial di rumah, aku jadi senang. Aku bisa menikmati masakan koki hebat itu bersamamu. Toh, bukan cuma restoran mahal saja kan yang bisa menghadirkan kebahagiaan untuk kita." Ucap Laudia sembari memperhatikan kaki Rea. "Kakiku sudah agak mendingan kok. Tidak terlalu sakit lagi," ucap Rea sembari menunjukkan kaki kanannya di depan Laudia. "Alhamdulillah kalau sudah tidak terlalu sakit lagi." Laudia lega dan senang mendengar bahwa kondisi kaki Rea lebih baik dari sebelumnya. "Ayo, kita ke ruang makan. Kokinya sudah masak banyak makanan enak untuk kita," ajak Rea sembari berdiri kembali dari tempatnya. Laudia mengangguk lalu mengikuti Rea yang berjalan pelan menuju ruang makan. Di sana ada Koki dan Bisaidah yang sedang menuangkan jus untuk mereka berdua. Di saat Bisaidah menarik kursi untuk Laudia dan Rea, Rea tiba-tiba ingat bahwa ia harus mengingatkan Laudia tentang sesuatu yang tidak boleh dibahas Laudia di rumah ini. Ia pun memutar kepalanya ke arah Laudia lalu mendekatkan kepalanya di telinga Laudia dan berbisik, "Laudia, sekarang kita ada di rumahnya Mas Abi. Ada Bisaidah dan kokinya. Jadi, aku minta kamu tidak bahas tentang Bara.
Gawat kalau sampai Mas Abi tahu tentang kebohongan kita waktu itu. Laudia mengangguk lalu Rea mempersilahkan Laudia duduk di sana untuk menikmati makan siang mereka. Setelah Rea dan Laudia duduk, Rea menoleh melihat Koki dan Bisaidah yang masih berdiri di samping meja makan. Bisaidah, ayo duduk makan juga sama kita. Tidak Non Rea. Non Rea saja dan temannya yang makan. Saya ke belakang dulu. Nanti kalau Non Rea butuh bantuan, panggil saya saja, ucap Bisaidah. Rea mengangguk, lalu Bisaidah pergi dari sana. Namun Bisaidah tidak pergi sendiri. Ia mengajak sang koki karena ingin memberikan kesempatan pada Rea untuk bersama dengan temannya saja tanpa diganggu orang lain. Laudia kembali fokus dengan makanannya. Ia terlihat senang melihat semua makanan mewah di atas meja. Aku jadi tidak enak sama suamimu Rea. Dia sampai bawa koki dan masak makan siang untuk kita. Rasanya dia bukan orang jahat seperti yang selama ini kita pikirkan. Sebenarnya, Mas Abi memang tidak punya niat buruk Laudia. Laudia sedikit kaget. Ia menoleh melihat Rea dengan kening mengerut. Apa maksudmu? Aku yang salah paham sama Mas Abi. Aku kira, dia menikahiku karena mau bantu Estiana balas dendam. Ternyata dia menikahiku memang karena almarhum ayahku. Jadi, setiap kali lihat Mas Abi, aku selalu merasa bersalah sama dia karena sudah berprasangka buruk sama dia. Laudia menghela nafas panjangnya melihat Rea. Ternyata begitu. Ya Allah, aku juga sudah salah paham sama suamimu. Aku sampai bicara buruk tentang dia. Tapi alhamdulillah, sekarang kamu sudah tahu yang sebenarnya. Aku mau menebus kesalahanku sama Mas Abi dengan tetap menjadi istrinya sampai dia sendiri yang menceraikanku. Sebenarnya kamu beruntung bertemu dengan Abi, Rea. Dan yang paling beruntungnya adalah, dia mengulurkan tangannya menolongmu saat kamu sangat membutuhkan pertolongan. Kalau tidak ada dia, mungkin kamu benar-benar akan dinikahkan dengan satpam rumahmu. Malah nih ya, aku iri sama kamu, ucap Laudia sembari menikmati makanan di sana. Iri kenapa? Kening Rea mengerut menatap Laudia. Karena kamu menemukan laki-laki sempurna seperti Abi. Udah kaya, ganteng, tubuhnya bagus, baik pula. Kurang apa coba? Tapi yang membuatku heran sama suamimu, kok dia tidak punya pasangan? Maksudku, pria kaya dan tampan seperti Abi pasti punya perempuan yang dekat dengan dia dong, tapi aku tidak dengar dia punya skandal dengan perempuan manapun. Rea diam saja tapi ia memikirkan semua ucapan Laudia. Aneh aja kalau laki-laki sempurna seperti Abi tidak dekat dengan perempuan. Gio saja punya banyak teman perempuan. Masa sekelas pamannya, tidak punya sih? Kan aneh, lanjut Laudia dan Rea masih diam di sana. Lalu Laudia menoleh melihat Rea dengan tatapan serius. Ngomong-ngomong, kamu dan Abi sudah bobo bareng kan? Tidak mungkin, tidak pernah dong. Aku sekamar dengan Mas Abi kok. Cuma memang kami belum siap untuk berhubungan suami istri, jawab Rea. Meskipun tidak ada cinta, nafsu seorang pria lebih tinggi loh, Rea. Kalau perempuan biasanya menggunakan perasaan, sedangkan pria itu lebih didorong oleh nafsu. Kalau ada pria yang bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wanita yang setiap malam tidur sekamar dengannya, ada dua kemungkinan. Pertama, imannya sangat kuat. Atau kedua, itunya tidak berfungsi dengan baik. Coba deh, kamu tes sendiri. Kalau dia tidak menyentuhmu, berarti memang benar, itunya tidak bisa berdiri, ucap Laudia penuh tanda tanya. Rea terkejut mendengar ucapan sahabatnya dan ia berniat untuk menanggapi ucapan Laudia tapi di saat Rea ingin membuka mulut untuk menjawab Laudia, tiba-tiba suara Elia terdengar mengucap salam.